Mari kita luruskan niat. Kita datang ke masjid ini semata-mata karena Allah, ingin menambah ilmu, ingin menambahkan iman kita kepada Allah, dengan tujuan akhirnya meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita besarkan nama Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Semoga kehadiran kita di majelis taklim ini sama dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang datang ke majelis taklim karena Allah ingin menambah iman dan ketakwaannya kepada Allah, maka pahalanya melebihi orang yang sholat sunnah 1000 kali. Luar biasa. Amin ya rabbal. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa lebih khusus lagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa Sebelum memulai ceramah, saya ingin mengoreksi dulu. Saya ini cuma guru ngaji ikro Bapak. Saya punya santri sekitar 100 lebih. Anak yatim, piatu, gak bayar. Orang tuanya kadang-kadang datang, lahir dipin. Tempatnya mereka bumpisan. Kalau malam tempat punya perempuan bermenor. Perempuan semoga mereka diberikan hidayah. Malamnya kami memberikan nafkah dengan berjuang diri. Saya di sana. Saya tinggal di Warakas, tapi saya di sana menjemput mereka untuk belajar Al-Quran dan doakan Bapak semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, ini harus menerima Bapak dari tempat yang ilmu. Alhamdulillah sudah 4 orang yang belajar di Asyafiyah Salafiyah di pesantrennya Almarhumah Hajatul Jabiyah. Dan alhamdulillah kemarin jebol anak 1 dari kami pesantren Gontor pertama. Alhamdulillah setelah kami latih, kami pengawalannya semuanya, alhamdulillah mereka masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi katabal 'izzata wal karamah liman ata'ahu wattaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqal hafiz lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim.
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul Azim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim, para ulama, para hujjaj, para guru ngaji, para sesepuh yang ada di sini, pengurus masjid yang ada di sini, ketua panitia Muharram yang kami hormati, seluruh jamaah yang ada di sini, ayah, bunda, adik-adikku semuanya, semoga kelak kita yang berkumpul di tempat ini malam ini bersatu kita kelak berkumpul di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Mohon maaf, saya suaranya serak. Kami memang lagi pilek sakit. Malam Jumat kemarin juga lagi ngasih taklim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini di belakang dengar apa ya? Amin. Saya lanjut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur. Syukur itu artinya berterima kasih ayah bunda, bapak, anak-anakku. Berterima kasih kepada siapa? Berterima kasih kepada Allah. Kalau kita berterima kasihnya cuma mengucapkan kalimat alhamdulillah, itu ucapan yang biasa. Terima kasih yang biasa, anaknya nggak bisa mengucapkan alhamdulillah. Tetapi terima kasih yang benar adalah mempergunakan semua pemberian Allah sesuai kehendak Allah. Contoh, Bapak Ibu masih sehat, diberikan kaki sehat melangkah ke masjid, langkahkan kaki kita ke masjid. Bapak Ibu diberikan lebih harta seperti tadi, berbagi dengan anak yatim, itu yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Diberi panjang umur oleh Allah, semakin dekat kepada Allah. Diberi kekayaan, semakin gemar menyantuni anak yatim. Itu namanya bersyukur kepada Allah. Nah, syukur yang sangat kita kepada Allah, Allah masih menitipkan kita iman. Ini yang makhluk Bapak Ibu dimuliakan Allah. Berapa banyak orang yang tadinya dia beriman Tuhannya Allah, dia menjadi orang yang kafir. Na'udzubillahi min. Hari ini kita bersyukur juga kepada Allah, masih diberikan kesempatan hidup. Lihat teman kita, tetangga, saudara, keluarga kita, satu-satu mereka berangkat ke liang kubur. Mereka kemana Bu? Berangkat ke dalam liang kubur, mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama di dunia. Nah, kita bersyukur kepada Allah, anak-anakku semuanya masih diberikan kesempatan hidup untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Alhamdulillah. Salawat beserta salamullah
Salawat beserta salamullah mari kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad kelak di dalam surganya. Orang kalau cinta kok biasanya selalu diingat, benar? Yuk malam ini kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta nurun anta iksirul waqari anta misbahus semuanya Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Habibi ya Muhammad ya Rasul salam ya Umayyad ya Muhammad ya Imam al-Qiblatain semuanya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sholawat ini penting. Membaca sholawat penting. Saya ingin berbagi ilmu sebelum saya mengupas inti ceramah pada malam hari ini. Ini Bapak, ketika Allah memerintahkan kita sholat, ketika Allah memerintahkan kita puasa, haji, Allah sendiri nggak sholat, nggak puasa. Coba kita baca Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah selalu senantiasa istiqomah bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka membaca salawat adalah suatu amalan yang luar biasa kepada kita. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, malam ini inti yang akan saya sampaikan. Tolong adik-adik biar tidak terganggu, semuanya dengerin, biar dapat ilmu, datang ke sini dapat pahala dari Allah. Anak-anaknya yang ada di depan ibu, tolong sebentar disuruh diam. Saya nggak lama, paling lama 30 menit, paling lama 1 jam. Itu pun tergantung bapak ibu yang ada di sini. Nanti saya tawarkan. Saya akan banyak bercerita. Semoga dapat menghamil hikmah
menjadi kita orang yang lebih baik di hadapan Allah. Malam ini kita masih berada di bulan Muharram, di tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Artinya apa, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah? Artinya umur kita ini berkurang, kesempatan hidup kita semakin berkurang. Kita ini semakin dekat masuk ke dalam liang kubur. Maka sebelum kita masuk benar-benar ke dalam liang kubur, ada 3 hal. Ada 3 hal yang harus kita raih, yang harus kita sukseskan. Apa itu? Ini perintah Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah salamun yauma ulida. Apa itu? Salamun yauma ulida. Yang pertama yang harus kita raih adalah kita harus selamat di dunia ini. Kalau ada seorang ayah, seorang ibu, suami istri cinta kepada anaknya, misalnya umur 10 bulan lagi ujung-ujungnya, maka sesungguhnya ada zat yang lebih cinta kepada manusianya, kepada hambanya, karena dia yang menciptakannya. Siapa itu? Allah. Allah lebih cinta kepada kita. Maka dari sayangnya Allah kepada kita, Allah tidak mau hamba-hambanya, manusia-manusianya tersesat di dunia. Maka Allah turunkan kitabnya yang bernama Al-Qur'an. Panduan hidup seluruh umat muslim adalah Al-Qur'an. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, di tengah-tengah para sahabat ada Sayyidina Umar, Utsman, Ali, kumpul di situ dengan para sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah berwasiat, taraktu fikum amraini in amsaktahuma lan tadillu abadan, ala wahya al-Qur'an wa sunnati Rasul. Hai para sahabat, sampaikan kepada umat-umat muslim, aku tinggalkan wasiat, karena setelah ini aku akan meninggalkan kalian. Kalau umatku berpegang kepada wasiat ini, selamanya dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhir. Apa itu? Al-Qur'an dan hadis. Sampai di sini paham Bapak? Saya lanjut. Oke. Akan tetapi Bapak yang dimuliakan oleh Allah, meskipun Allah katakan di dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin," itu Quran benar. Di dalamnya hukum-hukum Allah benar. Tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nyatanya Bapak yang dimuliakan oleh Allah, di zaman yang semakin modern seperti ini, ya, teknologi semakin canggih, ibu-ibu disilaukan dengan hiburan televisi. Nih, orang-orang yang tidak senang dengan kita, orang muslim, tidak mau memerangi kita dengan senjata, tetapi dengan hiburan. Disilaukan dengan hiburan televisi, anak-anak disilaukan dengan permainan HP. Nyatanya sekarang ini banyak anak-anak kita yang tidak mengenal Al-Qur'an. Ini fakta. Ini kenyataan. Saya ngajar di SMP. Saya cerita sedikit dulu. Saya ngajar di 2 sekolah SMP.
Dari kelas 7 sampai kelas 9 saya tes membaca Al-Quran. Dalam satu kelas ada 32 anak. Rata-rata, nih Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu kelas paling banyak bisa membaca Al-Quran 5 atau 4 anak. Sisanya nggak bisa baca Al-Quran. Coba bayangin, perbandingkan kita dengan anak sekarang. Kalau kita dulu Bapak, yang sekarang umur 40 tahun lebih, SD sudah bisa membaca Al-Quran. Kita hidup di zaman sekarang ini, anak SMP rata-rata tidak bisa membaca Al-Quran. Pertanyaannya adalah, bagaimana 40 tahun yang akan datang? Kalau sekarang saja anak-anak kita banyak yang tidak mengenal Al-Quran. Boleh jadi orang tua kurang motivasi. Contoh, ibu kalau ada les bahasa Inggris, matematika, yuk berapa di sana bayarnya lesnya? 300.000 murah. Berapa kali pertemuan seminggu? 3 kali. Di ngaji di masjid seminggu diminta 15.000, 25.000, impak lagi. Padahal apalagi gratis. Padahal impak itu bukan untuk ngaji. Buat anak ibu untuk pakai air, buat anak ibu pakai listrik, buat anak ibu gerak pakai kipas angin. Impak sebulan 25.000, 15.000. Impak lagi. Kenyang tuh Ustaz yang ngajarin. Astagfirullahaladzim. Padahal ketika anak bisa membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, itu pahalanya ngalir ke ibu. Tapi belum tentu anak ibu nanti matematika 5 tambah 5 belum tentu dapat pahala, Bu. Akibatnya apa nih? Akibat ibu tidak memperhatikan, bapak tidak memperhatikan anak bapak untuk belajar Al-Quran dengan benar. Maka sekarang banyak anak-anak yang berani kepada Allah. Na'udzubillah kalau anak kita. Saya kasih contoh. Anak zaman sekarang, ya Bu, semoga bukan anak kita sudah terbiasa mendengarkan suara bapak. Benar? Udah ninggalin sholat, kadang-kadang ayah bundanya juga nggak sholat. Ditanya sama saya di sekolah, nah kenapa nggak sholat? Oh saya dan mama sama bapak nggak sholat, Pak Guru. Kalau datang bulan Ramadan, mereka biasa nggak puasa. Ditanya, oh mama pagi-pagi masak jengkol. Akhirnya apa? Maksiat. Nggak sholat itu kan dosa paling besar, Bapak. Meninggalkan sholat ibu bapak itu tidak ada dosa paling besar kecuali meninggalkan sholat. Itu dosa paling besar. Anak tidak bisa membaca Al-Quran, akhirnya apa? Bermaksiat di depan orang tuanya ketawa. Apa itu? Pacaran, boncengan. Anak berangkat iya, sama siapa? Sama pacar. Pegangan, ibunya diem, bapaknya diem. Padahal itu dosa besar. Ada kadang bapaknya, anak gua udah laku itu pacaran. Mana bapak? Akhirnya apa? Bapaknya diam, ibunya diam ketika mereka berpergian berduaan, boncengan, di tengah-tengahnya ada setan. Kurang berkorban pegangan. Apa akhirnya? Akhirnya melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama. Kemarin Bu, di Jakarta Utara, saya tidak nyebutin sekolahnya. Ada sebuah sekolah viral di dewan guru-guru. Kelas 8 sudah hamil.
Serius. Kelas 8, anak kelas 8 sudah hamil. Ditanya kakaknya sama guru BP-nya. Bagian penyuluh ditanya, "Ibu, anak ibu kenapa nggak masuk sekolah?" "Itu Pak Guru." "Apa itu Pak Guru?" "Gara-gara anu Pak Guru." "Anunya kenapa?" "Itu kena anunya Pak Guru." "Anunya yang mana?" "Itu anu yang panjang Pak Guru." "Apanya?" "Pak Guru nak mancing." "Anunya apa?" "Masa Pak Guru nggak ngerti?" "Anak saya hamil Pak Guru gara-gara anu." "Anunya apa?" "Anunya Pak Guru." Serius, hamil. Pertanyaan saya adalah, dengerin anak-anakku, ibu-ibu, alhamdulillah ini kalau terjadi sama anak kita. Kemana orang tua? Apakah tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kalau sudah anak bermaksiat kepada Allah, kalau dia dari kecil tidak dididik dengan agama, maka pertama kali yang akan mendapatkan dosa adalah orang tua. Maka jangan biarkan anak-anak kita jauh dari masjid. Kebiasaan di Jakarta ayah bunda, kalau SD tamat kelas 6 biasanya berhenti belajar Al-Quran, dan itu orang tuanya diam saja. Paham? Lanjut. Ini lanjut. Oke, saya lanjut. Maksiat selanjutnya karena anaknya tidak pernah belajar Al-Quran, tidak dekat dengan masjid, tidak dekat dengan mushola. Anaknya berani sama orang tua. Anaknya ngomong kotor nama-nama hewan keluar sama orang tua. Tadi tiba-tiba saya lagi piket di sekolah. Kebetulan saya Sabtu masuk sekolah. Ada orang tua nangis. "Pak Sujati, iya kenapa? Tolong saya." "Kenapa?" "Saya mau dibunuh." "Sama siapa Bu?" "Sama anak saya yang kelas 7. "Demi Allah Bapak, saya gak habis pikir kalau dia disuruh sholat sama saya, apa katanya? Saya akan belajar silat, nanti saya akan bunuh ibu dan bapak." Nauzubillah. Saya panggil anaknya, saya panggil orang tuanya, saya masukkan ke kantor. Anaknya saya panggil, "Nak, udah ngasih apa nak sama ibunya nak?" "Nak, kamu berani ngomong kotor bahkan kata ibumu, kamu ingin membunuh ibumu dan bapakmu. Udah ngasih apa nak sama ibumu?" Apa kata dia? "Saya minta maaf Ustaz, Pak Guru, saya hilang." Saya suruh dia mencium kaki ibunya. Kaki ibunya saya suruh basuh pakai air, dia sendiri yang basuh, lalu saya suruh minum. Allah Allah ke depannya bagaimana saya ngerti. Kenapa? Karena ketika saya tanya, "Bu, ini anak bisa enggak Bu baca Quran?" "Bisa." "Ibu bisa enggak saya kasih amalan nih, biar anak ibu enggak berani, saya kasih amalan Al-Quran, saya tulisin pakai anak." "Saya enggak bisa baca Ustaz." Allah lagi. Hanya sedikit Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat yang kedua harus kita raih adalah salamun yauma yamutu. Apa Ibu? Salamun yauma yamutu. Selamat ketika kita nanti menghadapi sakaratul maut. Nih, ini kita sekarang masih dipanggil manusia. Kalau sudah terpisah nyawa dari jasad kita dipanggil apa Bu? Jenazah, mayit, almarhum, almarhum. Ini kita semua calon. Kita ini semua calon mayat, calon mati, calon jenazah. Kalau saya ikhlas, Bapak Ibu duluan gak apa-apa, saya
Bapak duluan, saya terakhir, enggak Pak? Atau dibalik, saya terakhir, Bapak duluan, enggak Pak? Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Umatnya Rasul, orang-orang yang ada di daerah sini, rumah susun Goib, meninggallah kamu, tinggalkan dunia ini dalam keadaan berzikir, dalam keadaan menyebut Allah, dalam keadaan sholat, dalam keadaan membaca Al-Quran, bukan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi minzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nanti Ibu Bapak silahkan buka Al-Quran surah At-Tahrim, ayatnya ayat ke-6. Apa firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, qu anfusakum, jagalah dirimu, jaga istrimu, kalau istrinya kurang jaga istri-istrimu, anak-anakmu, naruh dari siksaan api neraka. Waquduhan nasi wal hijarah, nerakanya bahan bakarnya dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun syidad, di dalamnya nanti dalam api neraka dijaga oleh malaikat-malaikat Allah yang bengis, malaikatnya tak bisa disogok. Kalau di dunia pergi ngurus sesuatu, kadang masih ada yang mau, kadang bangga punya uang banyak dari uang yang tidak halal. Bapak, nih Bapak, kita semua yang dari tulang punggung mencari nafkah, hati-hati dengan harta haram, akan membakar kita. Kalau kita punya rumah gede, punya mobil banyak, sedangkan didapat dari harta yang haram, itu akan membakar kita. Jangan bangga. Toh, itu yang kita cari ketika kita mati, kita akan ikut dengan kita. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran. Oke, inilah yang ditanyakan oleh Al-Quran oleh Allah. Ini sindiran keras bagi kita orang-orang Islam tapi munafik. Orang Islam tapi munafik, apa itu maknanya? Ibu, ini kalau begini nggak sampai, saya kalau anak-anak begini nggak sampai apa yang saya sampaikan. Adik-adik coba duduk semuanya, atau di luar sekalian. Adik-adik kalau nggak bisa diam di luar dulu sebentar. Saya ingin berbagi ilmu. Saya paksa saya dengar suara saya sangat sebenarnya. Begini Pak, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran. Ini renungi benar-benar bagi kita. Jangan-jangan kita ini termasuk ahli neraka. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Innal munafiqina fi darki asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Orang yang munafik itu akan berada paling bawahnya neraka. Jadi orang-orang kafir itu masih di atasnya orang-orang munafik. Dia orang Islam tapi munafik. Siapa itu? Satu. Nih, berarti Alhamdulillah kalau ada di dalam diri kita. Berarti nih, ayah bunda dia dapat ilmu.
Biar kita pulang ke rumah, habis ini belum kita mati, kita bisa merubah keluarga kita ini. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Siapa orang munafik yang pertama? Dia bangga Tuhannya Allah. Ditanya tetangganya, siapa kamu? Saya orang Islam. Tuhanmu Allah. Tapi nggak mau sholat. Nggak mau sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Seakan-akan telinga dengar tapi keluar. Seakan-akan budak. Seakan-akan kaki nggak bisa melangkah. Seakan-akan lumpuh. Sholatnya nanti aja. Duhur jam 12, kerjainnya jam 2. Itu kan termasuk awalul muslimin. Celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ngabaikan sholatnya di akhir waktu sholat. Dia berkata, Tuhan saya Allah, tetapi ketika Jumat tidak mau datang ke masjid, sibuk dengan urusan dunia. Allahu Akbar. Ibu, kalau masih punya suami yang bilang, Bu, ayah, sesibuk apapun ayah, sepenting urusan apapun ayah, saya titip sama ayah, saya titip sama suami saya, biar saya dan anak-anak saya bisa masuk surga. Tolong kalau ada azan berhenti di situ. Kalian 10 menit, Bu, kenapa 5 menit kita sholat? Ini kadang-kadang umat Islam, dia mengaku muslim tapi tidak mau mengerjakan syariat Allah. Bingung sih. Padahal muslim itu kan, definisi muslim adalah orang yang mengerjakan syariat Islam. Berarti kalau dia tidak mengerjakan sholat kata Rasulullah, antara dia kafir sama munafik. Ini masjid dibangun, saya kesini habis dari diminta mampir ke sini. Alhamdulillah, sampai ada 3 baris, 4 baris. Alhamdulillah. Ada Pak, Wallahi, saya pernah sholat di daerah Jakarta, juga saya begini. Yang hadir 2, imam makmum. Padahal kau ditanya muslim, orang Islam, iya seorang Islam. Coba nih Bapak deh, kalau hari Jumat Bapak pulang ke masjid, lihat kanan kiri atau Bapak lihat ke jalan-jalan, itu orang sibuk cari uang Pak, sibuk cari dunia Pak. Sholatnya Jumatnya ditinggal, Jumatnya ditinggal, benar-benar dia ditinggal, berani. Padahal kalau ditanya berapa miliar Anda uang yang saya kumpulkan Anda, sehingga Anda berani meninggalkan sholat. Siapa yang punya mata dan jasad ini? Milik Allah. Tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah. Dan puasa dari rumah. Ayah nanti bikin ini mah iya. Tengah hari ini sebagai suami, ada warung tutup, mampir, tengah kiri, nggak ada tetangga ini. Datang sama Allah, datangnya sama tetangga. Nggak malu sama Allah, malunya sama tetangga. Akhirnya masuk, pulang dari kantor. Mama capek banget papa, mama apalagi bulan puasa. Padahal udah minum, udah makan. Alhamdulillah. Jadi orang munafik yang pertama adalah dia bertuhankan Allah, tetapi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau datang ke mes. Kalau sudah mati, sudah mati nih, tetangganya sibuk dari pengurus. Ustaz ada apa? Ustaz, ini kenapa? Guru dari saya, kenapa Bu? Keluarga saya sudah meninggal Ustaz. Terus tolong sholatin di masjid Ustaz. Selama hidup tidak pernah sholat di masjid. Kalau mati mau disolatin di masjid. Datang ke masjid udah jadi makmum, udah jadi imam. Jadi orang yang mau disolat. Dia datang ke masjid Pak, nggak mau jadi imam, nggak jadi makmum.
Jadi apa? Jadi orang yang mau disolat. Nih, munafik pertama tidak mau melaksanakan perintah Allah. Munafik yang kedua, nih, dengerin ayat bunda semuanya. Ini ilmu saya ingin bagi karena saya ingin kita habis ini berubah menjadi orang yang lebih-lebih taat lagi kepada Allah. Dia mengatakan, saya ini umatnya Rasulullah. Bagus. Tetapi kelakuannya tidak mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Contoh, madu. Sering kita dengar di televisi, namanya nama Muslim, meninggal gara-gara minum khamr Arab. Padahal Rasulullah tak pernah minum khamr, tak pernah. Umatnya mati gara-gara minum khamr. Coba bayangin bagaimana nanti kalau dia mati di dalam kubur. Mengaku umatnya Rasulullah tapi dia minum khamr. Ada lagi umatnya Rasulullah katanya sudah main gaple, di bawahnya ada uangnya 2.000 karuan. Rasulullah tak pernah berjudi, umatnya berjudi. Ada lagi umatnya Rasulullah dijahati orang-orang kafir baik, apalagi sama orang yang baik. Ini ada gara-gara tetangga segolan dikit nggak nyapa. Kenapa menyapa? Mobilnya baru. Iya. Gak usah bu, gak usah. Kenapa nanya masih saudaranya? Warisannya ada ambil. Gak usah. Ada munafik yang ketiga. Ibu tahu Al-Quran? Ibu tahu Al-Quran? Bapak tahu Al-Quran? Saya ingin jujur sama ibu dulu dah. Menutup aurat itu hukumnya wajib apa sunnah bu? Wajib. Yakin wajib bu? Wajib. Itu perintah siapa bu? Allah. Alhamdulillah. Saya bangga. Udah tutup aurat bu? Udah tutup aurat bu? Kalau sempat, kalau itu Idul Fitri tutup. Kalau keundangan tutup. Apalagi anak-anak kita harus keras kita. Anak-anak perempuan kita dari kecil harus berhijab. Kalau dibiarkan dia akan membantah. Apaan sih mak? Geras sih mak? Dari kecil biasakan anak-anak kita ini memakai hijab. Beneran tuh. Sekarang itu kadang-kadang anak kita lindungi, kadang-kadang godaannya di sekolah luar biasa. Anak kampungan gak mau bergaul, akhirnya 1 hari 2 hari bergaul, akhirnya mereka menjadi anak-anak yang naudzubillahi minna. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya begini bu. Kita ini mau masuk neraka apa surga? Kita ingin masuk surga apa neraka? Surga, oke. Saya ingin kira-kira kita masuk surga apa neraka? Ikut jawab dalam hati. Oke. Kalau saja ayahanda kita, ibunda kita, Adam dan Hawa, satu kali melanggar larangan Allah dengan memakan buah khaldi, ribuan tahun beristighfar kepada Allah, baru diampuni oleh Allah. Sementara kita tiap hari berdosa, tiap hari banyak meninggalkan sholat, tidak mau beristighfar kepada Allah, kira-kira gimana kita? Ayo kita lihat lagi iblis. Contoh kedua, iblis disuruh sujud kepada Adam. Sujudnya bukan sujud sholat, sujud penghormatan begini kepada Adam. Iblis nolak. Menjadi penghuni neraka. Bagaimana dengan umatnya Rasulullah yang tidak mau sujud kepada Allah? Ayo.
Hitung-hitungan kita hari ini. Malam ini kita hitung-hitungan. Nih, iblis disuruh sujud kepada Adam, sujud dan penghormatan. Ini Allah yang nyuruh sama manusia, sama hamba Allah. Ya kan? Iblis senang Allah, Adam sama Allah. Gak mau iblis tolak perintah Allah, neraka. Lalu bagaimana pertanyaan kedua kalau manusia tidak mau sujud kepada Allah? Ayo, lebih maka kita sebenarnya itu kalau mendengar syirin Abu Nawas, ilahi laskulil firdausil a'la, ilahi Tuhanku, apakah aku pantas berada, ilahi laskulil firdausil a'la, aku tidak pantas berada dalam surga, wala aku ala nari jahim, tapi aku tidak kuat harus menanggung panas api neraka. Oh yes. Ibu ingin tahu informasi neraka? Nih, saya kasih tahu informasi neraka. Suatu hari Rasulullah manggil Jibril. Nih, dia tidak takut aja. Di sini takut, di mana takut nggak tahu saya. Ya, nih Bu ya. Suatu hari Rasulullah memanggil Jibril. Jibril, sini deh. Ada apa ya Rasul? Saya tanya. Kaifa haluna? Gimana keadaan neraka sih? Kata Rasulullah, ya Jibril, kaifa haluna? Bagaimana keadaan neraka? Apa kata Jibril? Finnari sab'ati abwabin ya Rasul. Di neraka itu ada 7 pintu. Dari pintu pertama ke pintu kedua ketiga, itu jaraknya sama dengan perjalanan manusia selama 70 tahun. Luasnya luar biasa. Wa kaifa shidduhu? Bagaimana pedihnya api neraka ya Jibril, kata Rasulullah. Jibril nangis. Jibril nangis. Ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril, gimana panasnya api neraka? Jibril, malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, nangis. Setelah nangis, Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, seandainya Allah berkehendak ya Rasul, 1 biji seperti besarnya jagung, 1 biji jagung api neraka dilempar ke dunia hancur, langit berantakan, gunung meledak, lautan tak sanggup. Kenapa? Panasnya Rasul. Allah Akbar. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, saya singkat saja yang terakhir. Habis ini kita muhasabah. Karena masa pendek di sini kita muhasabah. Kita hitung-hitung dosa mesti. Bapak, makanya nanti saya minta maksud dari semua kita hitung-hitung dosa kita. Siapa tahu kita semua meninggal, ya kan? Kita hitung-hitung aja. Nama Allah kita hitung-hitung. Yang ketiga adalah yang harus kita raih adalah salamun yaumil ma'asufiyah. Selamat ketika kita nanti dibangkitkan di dalam yang kubur. Hanya orang-orang Cina yang kafir ya. Karena orang Cina juga ada orang yang Islam. Hanya orang-orang yang kafir yang tak percaya bahwa nanti di alam kubur kita akan dibangkitkan, akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau di dunia ibu ditanya Allah Tuhan saya. Tapi kalau dalam yang kubur kita bisa menjawab Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya, malaikat Munkar dan Nakir. Tapi kalau di dunia tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, lisan ini tidak bisa menjawab. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Nabiku Nabi Muhammad. Mati. Ngaku umatnya Nabi Muhammad, umatnya mati gara-gara nengok Homer. Tanya malaikat, siapa Tuhanmu? Anggur merah katanya, anggur merah. Digebuk malaikat.
mesrahnya bila membandingkan. Ayo, saya mohon kepada ayah dan bunda, mari kita sekarang hitung-hitungan bermuhasabah. Ayo, kadang jenis semua kiblat. Anak-anak, tolong keluar semua. Kalau tidak bisa diam anak-anak, tolong keluar semua. Kita bermuhasabah. Bapak-bapak yang di dalam, yang di luar, yang di dalam semakin ke depan, yang di luar ke dalam. Ayo kita bermuhasabah kalau mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunduk itu kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita hitung-hitungan bersama Allah. Semoga di malam yang mulia ini Allah ampuni dosa kita. Sebelum kita wafat, sebelum kita menjadi jenazah, sebelum kita dikubur, Allah ampuni dosa kita. Ayo kita istighfar. Astagfirullah. Yang bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muharram adalah bulan muhasabah. Kita muhasabah diri kita sambil kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masjidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa dhunuba walidayna ummi wa abina wa asadatina wa limu'allimina wa liman ajisa ilayna. Ya Allah ya Rahman yang Maha melihat, ya Allah yang Maha menatap, ya Allah yang Maha menyaksikan, ya Allah yang Maha mengampuni dosa-dosa kami. Allah ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Allah, seandainya malam ini kami bukan di dalam masjid, bukan di dalam rumah, bukan di atas dunia, kami berada di alam kubur. Seandainya malam ini kami ini berada di alam kubur, Allah, pantaskah kami mendapatkan nikmat surga? Padahal selama ini kami banyak meninggalkan sholat, Allah. Kami keras kepada istri kami berani kepada suami-suami kami. Kami kadang lalai mendidik anak kami menjadi orang-orang yang benar, Allah. Seandainya malam ini kami berada di alam kubur, Allah, dosa kami terlalu banyak, ya Allah, kepada Engkau ya Rahman. Kadang kami iri kepada tetangga, kepada saudara-saudara kami. Allahumma ya Rahman ya Rabbi, seandainya kami malam ini benar sudah berada di alam kubur, Allah, maka yang ada adalah mungkin adab-Mu ya Allah. Karena kami pernah bilang kami baik, padahal kami busuk, Allah. Padahal
Seandainya kami malam ini benar-benar dalam kubur Allah, tidak ada amal baik yang selama ini kami kumpulkan Allah. Kami beli bersedekah ya Allah, kami beli menyumbang masjid, kami beli sama anak-anak yatim, kami sering menghardi orang-orang yang meminta. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Maha Menatap dan Maha Melihat. Engkau tahu ya Allah perempuan yang melahirkan kami Allah. Semuanya hadirkan orang tua ibu dan bapak ibu. Meskipun dia sudah meninggal, hadirkan wajah mereka untuk di hadapan kita. Kita doakan. Allah, Engkau tahu Allah perempuan yang melahirkan kami, antara hidup dan mati Allah. Perempuan yang mendidik dari bayi sampai dewasa, tapi kami belum pernah bisa membalasnya Allah. Perempuan itu adalah ibu-ibu kami Allah. Belum besar kami sudah ambil nyawa ibu kami. Kami belum sempat meminta maaf, belum sempat membahagiakan beliau. Engkau ambil nyawanya ya Allah. Padahal pada waktu itu kami berani kepada orang tua kami, kepada ibu kami yang melahirkan kami Allah. Kami minta kepada Engkau ya Allah, malam ini Allah, jangan Engkau siksa ibu-ibu kami yang sudah berada di alam kubur Allah. Allah sayangi ibu kami Allah. Sedikit kami bisa beribadah karena didikan orang tua kami. Allahumma ya Rahman ya Rahim, berilah ampunanmu kepada seorang laki-laki Allah. Laki-laki itulah yang pertama kali mengajarkan kalimat tauhid lewat suara adanya ketika kami baru lahir. Laki-laki itu yang berkeringat penuh keringatnya dalam rangka mencari nafkah buat kami. Kami belum siap, kami belum membahasnya. Laki-laki itu sudah pergi selama-lamanya Allah. Laki-laki itu adalah bapak kami. Laki-laki itu adalah ayah kami. Allah ampuni kedua orang tua kami yang sudah berada di alam kubur. Jangan Engkau siksa orang tua kami Allah. Bahagiakan orang tua kami di dalam kubur. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Kami titip ya Allah anak-anak kami, suami kami, istri kami, cucu kami menjadi orang-orang yang soleh dan soleh Allah, menjadi ahli ibadah, menjadi orang yang takut di hadapan-Mu ya Allah, agar ketika kami dimasukkan ke dalam liang kubur tidak ada beban di dalam jiwa kami ya Allah. Allah Rahman ya Allah. Sebentar lagi kami meninggalkan dunia yang fana ini ya Allah. Kami titip keluarga kami menjadi keluarga yang ahli ibadah ya Allah, agar kami ketika berada di alam kubur mereka ingat kepada kami, mau mengirimkan doa, mau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di depan kuburan-kuburan kami Allah. Bukan anak-anak yang bermaksiat di hadapan-Mu Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Mungkin besok, mungkin malam ini, minggu lusa, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, kami sudah tidak berada di atas dunia. Kami sudah berada di alam kubur Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Maka sebelum jasad ini benar-benar berpisah dengan ruh yang Kau berikan kepada kami ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah Allah, dalam keadaan berzikir Allah, dalam keadaan ibadah ya Allah, dalam keadaan salat Allah. Sempatkan bisa kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul.
Allah, tidak ada nikmat yang paling besar di hadapanmu ya Allah yang Kau berikan kepada kami kecuali kesempatan lisan kami yang busuk ini mengucapkan kalimat tauhid bareng-bareng semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kumpulkan kami, pertemukan kami dengan keluarga kami, terutama dengan Rasulmu yang agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah di dalam surga-Mu Allah. Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkan kami Allah dalam keadaan husnul khatimah, lisan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nanti kelak di dalam surga kami berkumpul dengan keluarga kami, dengan para nabi-nabi-Mu ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang dapat kami berikan ilmu di malam ini, karena kami tidak punya ilmu yang banyak. Saya cuma guru ngaji, ilmu sedikit, banyak bicara, amal sedikit. Mohon maaf kepada seluruh pengurus masjid, ada bapak panitia di sini, Ustaz, semuanya jamaah di sini. Semoga kita kelak masih diberikan umur yang panjang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.